Kebayang nggak sih ketika wanita nggak lagi berhadapan sama lu atau nggak lagi teleponan sama lu? Gimana bucinnya dia di kamar yang selalu memikirkan lu? Yang bisa jingkrak-jingkrak jika dapat chat atau DM dari lu? Yang bisa kesel banget dan bisa mukul-mukul bantal ketika lu lambat balas chat dia? Tapi pas di hadapan lu, dia jaim minta ampun. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Budak cinta atau bucin, konotasi yang disematkan kepada seseorang yang memiliki kecenderungan rasa cinta yang begitu besar, serta rela melakukan apa aja demi orang yang dia cintai. Nah, mungkin gak sih ada orang yang bucin duluan walaupun sebelum jadian? Ya ada bro, ada banget dan bisa banget. Karena jatuh cinta bisa datang kapan aja, gak peduli dalam situasi apapun. Yang namanya nafsu, ya kan, bisa muncul kapan aja. Kalau bucin diartikan sebagai sebuah perasaan cinta yang begitu berlebihan, maka bucin bisa saja terjadi bahkan sebelum jadian atau sebelum berpacaran. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah ada beberapa tingkah laku dari cewek yang gak bisa mereka tutupin ketika mereka benar-benar lagi bucin. Mau sekeras apapun mereka menyembunyikan itu dan gengsi untuk mengungkapkannya, nyatanya mereka sendiri kadang gak bisa mengontrol tingkah lakunya. Sehingga kita bisa banget merasakan tanda-tanda itu. Berdasarkan dari itu, di video kali ini gue bakal kasih ke kalian beberapa tanda-tanda bahwa gebetan kalian lagi bucin sama kalian, cuman gengsi buat ngungkapinnya. Bagi yang penasaran, so mari kita mulai. Sekeras apapun wanita menutupi perasaan cinta yang berlebihan yang ada dalam hatinya, tetap aja ada beberapa hal yang gak bisa mereka kontrol. Tanda yang pertama bahwa wanita lagi bucin sama lu adalah mereka bakal ngechat lu duluan. Segengsi apapun cewek ketika lagi bucin, dia bakal ngechat lu duluan. Tanda bahwa wanita lagi bucin adalah ketika dia menggugurkan gengsinya tanpa dia sadari, dia ngechat lu duluan. Tapi gengsinya di mana, Bang? Kan dia yang ngechat duluan. Gengsinya adalah dia ngechat bukan untuk bilang kangen. Dia ngechat untuk berpura-pura menanyakan sesuatu sama lu. Tapi itu konsisten, kayak tiap hari dia pasti ada ngechat lu duluan. Entah dia nanya soal pekerjaan, soal hobi, atau tentang postingan sesuatu, atau tentang hal-hal yang dia nggak ngerti, dia bakal ngechat lu duluan. Tapi kan bisa aja itu dia benar-benar nggak ngerti, Bang. Makanya nanya ke kita. Gak ada maksud buat bucin. Nah, untuk memastikan itu, coba kalian alihkan ke topik yang lain. Kalau dia masih tetap antusias ngebalas itu, bahkan kesannya lebih antusias dia ketika chatan sama lu. Nah, itu udah jelas dia bucin dan dia akan mengulangi hal yang sama besoknya lagi. Dia bakal ngechat lu duluan. Terus tanda yang kedua, dia suka ngungkapin perasaan. Loh, katanya dia gengsi, Bang. Kenapa dia malah ngungkapin perasaannya? Dia bukan ngungkapin perasaan suka sama lu. Dia ngungkapin semua perasaan dia dan dia ceritakan ke lu. Tanda bahwa dia bucin sama lu tapi gengsi adalah dia kebanyakan ngungkapin perasaan apapun yang dia rasakan setiap hari. Ngungkapin perasaan-perasaan yang sebenarnya gak terlalu penting. Misal kayak rasa suatu makanan yang sebenarnya biasa aja, tapi ketika dia ngungkapinnya tuh kayak lebay banget. Terus kadang ketawa karena melihat hal lucu yang terlalu berlebihan. Jokesnya misalkan biasa aja gitu ya, garing banget. Tapi ketika di hadapan lu, dia kayak ketawa banget dan berasa kayak lucu banget gitu. Ini adalah salah satu tingkah cewek yang gak bisa dia tutup-tutupin ketika lagi bucin. Apa itu? Itu adalah antusias yang begitu tinggi.
Atau ketika dia lagi kecapean hari ini kerja atau habis kuliah gitu ya, itu dia bakal cerita ke lu kayak capek banget gitu. Gemesin banget lah intinya tingkah dia ketika lagi bucin. Cuman dia gengsi buat ngungkapinnya. Kalau misalkan lu kasih kode bahwa lu juga suka sama dia, lu kasih kode dikit aja, dia mungkin bakal ngungkapin perasaan itu. Terus tanda yang ketiga adalah dia lebih suka curhat. Nah, untuk tanda yang ketiga ini sebaiknya lu berhati-hati. Jangan sampai lu hanya dijadikan teman curhatnya doang. Takutnya nanti malah lu ngerasa di PHP-in sama dia. Jadi untuk memastikan apakah dia curhat karena memang suka sama lu dan menganggap bahwa lu adalah pria yang mampu diandalkan ketika dia lagi sedih, atau hanya sekedar pelampiasan. Cara memastikannya adalah setiap kali dia curhat, salahkan dia. Jangan asal menyalahkan juga ya. Lu juga harus kasih saran mana yang benar dan mana yang salah. Di tanda yang ketiga ini memang membutuhkan yang namanya teknik komunikasi yang bagus. Gue sendiri juga menggunakan teknik ini ketika gue ingin mengetahui apakah dia curhat ke gue cuman untuk caper doang, cuman untuk manfaatin doang, atau memang suka sama gue. Yang gue tahu biasanya kalau cewek lagi curhat, dia akan membawa asumsi negatif. Dia bakal curhat 1% nyalahin diri sendiri, 99% nyalahin orang lain. Biasanya kayak gitu. Dan biasanya lagi kalau cowok denger curhatan cewek, yang mana si cewek 99% nyalahin orang, yang dalam artian dia 99% tersakiti, maka 99% cowok biasanya akan membenarkan curhatan si cewek tersebut tanpa pertimbangan logika sedikit pun. Dan kalau misalkan si cewek ini cuma manfaatin lo doang sebagai tempat pelampiasan, dia itu biasanya gak bakal suka ketika lo nyalahin dia saat mereka curhat. Oke? Berbeda dengan cewek yang bener-bener curhat karena percaya sama lo. Maka dia lebih introspeksi diri ketika lo menyalahkan dia dan memberikan saran yang baik kepada dia. Memang ketika cewek lagi bucin, itu dia suka ngungkapin perasaan. Tapi di tanda yang ketiga ini gue berharap kalian bisa lebih berhati-hati. Atau kalian bisa pastiin 2 tanda sebelumnya dulu, yang nomor 1 dan nomor 2 tadi. Terus tanda yang keempat adalah, ini yang umum banget, dia bakal bawel. Bawel banget sama lo. Tanda bahwa cewek ini sebenarnya lagi bucin sama lo, tapi dia gengsi ngungkapinnya adalah mereka itu bawel banget. Dengan alasan bahwa lo adalah teman baik dia. Dia akan selalu bawel sama lo. Sifat keibuan seorang wanita itu akan muncul ketika dia jatuh cinta. Bawel ini wajib banget keluar ketika mereka jatuh cinta. Lo kayak ngerasa seumur hidup lo itu diawasi dan diatur sama dia ketika si cewek ini lagi bucin sama lo. Mulai dari pakaian lo, makanan lo, jam tidur lo, semuanya itu dikomentarin sama dia. Kalau lu mau iseng mastiin bahwa dia beneran bawel karena suka sama lu coba aja curhatin satu cewek yang seolah-olah lu suka, terus lu ceritain ke dia. Dan lu bakal lihat reaksi gemesin dia yang overprotective, yang terlihat banget cemburunya, tapi dia gak mau ngaku. Kalau gak percaya, coba aja praktekin apa yang gue sampein. Yang kelima, suka memandang bibir. Kalau misalkan gebetan lu ketika ketemuan atau lagi teleponan atau video call, dia suka ngelihat bibir lu, secara psikologis itu adalah tanda ketertarikan. Kalau cewek suka merhatiin bibir lu nih, itu dia lagi tertarik sama lu secara emosional. Gue gak tahu kalau misalkan ada cewek yang dengar podcast gue ini, apakah dia mengakuinya atau mereka secara gak sadar memang melakukan itu ketika menyukai pria. Kalau ada cewek yang ngerasa relate sama apa yang gue sampein, apa yang gue omongin, silahkan komen di bawah ya. Kok bisa gitu bang? Kenapa kalau misalkan cewek suka sama kita, malah lebih sering melihat bibir kita? Banyak banget alasannya sebenarnya bro, secara psikologis. Yang pertama itu berdasarkan emosionalnya. Yang kedua, daya tarik fisik. Yang ketiga, komunikasi nonverbal. Yang keempat, kesadaran seksual. Yang kelima, konsentrasi pada pembicaraan. Kalau gue jelasin satu persatu, kayaknya video ini bakal panjang banget.
Tapi yang umum banget yang bisa mendasari kenapa wanita suka melihat bibir pria ketika tertarik dan jatuh cinta adalah karena daya tarik fisik dan kesadaran seksual. Biasanya kayak gitu. Karena bibir pria sering dianggap sebagai aspek fisik yang menarik bagi cewek dan secara kesadaran seksualnya. Bibir adalah bagian tubuh yang terkait dalam aspek romantisme. Pandangan cewek ke bibir pria mungkin merupakan respon alami dari wanita yang merasakan ketertarikan seksual atau romantisme terhadap pria tersebut. Jadi kalau cewek sering melihat bibir lu, itu tanda kalau mereka tertarik sama lu secara emosional. Dan bagi kalian yang pengen curhat sama gua, pengen ngobrol langsung sama gua kasih nomor tuh di deskripsi video. Syaratnya cuma satu sebelum nelpon ya. Perkenalkan diri dan kasih bukti screenshotan kalau lu adalah seorang pejuang cinta. Jadi biar gue tahu gitu siapa yang nelpon gue dan gue nggak asal ngangkat telepon orang. Gue bakal kasih jadwal kapan gue kosong, dan setelah itu lu bisa curhat sepuasnya ke gue tentang masalah apapun, gratis ya. Gue pastiin gratis. Gak harus masalah cewek, relationship dan lain sebagainya. Permasalahan hidup boleh, asalkan jangan ngutang karena gue juga gak. Jadi terlepas dari 5 tanda ini, kebayang gak sih ketika wanita gak lagi berhadapan sama lu atau gak lagi teleponan sama lu, gimana bucinnya dia di kamar yang selalu memikirkan lu, yang bisa jingkrak-jingkrak jika dapat chat atau DM dari lu, yang bisa kesel banget dan bisa mukul-mukul bantal ketika lu lambat balas chat dia, tapi pas di hadapan lu dia jaim minta ampun. Jadi, gue berharap bahwa 5 tanda ini bisa menjadi pesan positif ke kalian tentang bagaimana merespon wanita yang lagi suka sama kalian. Sebagian besar dari kita ketika gengsi untuk mengungkapkan perasaan cinta, akan selalu ada tindakan-tindakan yang tanpa kita sadari bahwa itu sudah merepresentasikan cinta. Maka bagi gue, gak usah gengsi-gengsian lah. Kalau suka bilang suka, kalau enggak ya udah enggak. Jangan sampai nantinya kalian malah nyesel ketika dia ternyata udah diambil orang. Kan sangat bodoh kalau misalkan kalian malah mengungkapkan perasaan kalian setelah dia menjadi pasangan orang lain. Ketika dia belum menjadi pasangan siapa-siapa, lunya malah diem aja dan mencoba untuk memendam perasaan itu. Cinta itu adalah tindakan, tanpa tindakan bukan cinta namanya. Oke, segitu aja. Semoga apa yang gue sampaikan bisa menjadi manfaat buat kalian. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.